Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu lagi di channel Karomah Para Wali. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan semoga kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan beberapa karomah dari Kyai Khalil Bangkalan. Karomah dan keistimewaan Syekh Khalil memang tidak diragukan lagi oleh warga Indonesia dan luar negeri. Syekh Khalil memang dari kecil beliau dididik ilmu agama oleh ayahnya, Kyai Haji Abdul Latif, berharap kelak anaknya bisa menjadi pemimpin umat. Maka tak heran lagi, karena dengan mencari ilmu, Syekh Khalil sejak muda hafal kandungan kitab Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, dan hafal Al-Quran 30 juz. Bahkan Syekh Khalil juga terkenal dengan ahli ilmu nahu dan ilmu fikih. Di masa mudanya beliau gunakan untuk nyantri, menimba ilmu dengan beberapa ulama di tanah Jawa dan Mekah. Bahkan Syekh Khalil di saat nyantri beliau pun ahli tirakat, riadah dan senang berpuasa. Karena begitu dalamnya beliau mencari ilmu, beliau akhirnya menjadi ulama besar dan tersohor ke berbagai penjuru dan juga disegani oleh masyarakat Indonesia dan luar negeri. Berikut ini beberapa karomah dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Syekh Khalil. Di antaranya, 1. Melihat berkat di kepala imam masjid. Pada saat itu Kyai Khalil muda masih berstatus sebagai santri. Beliau melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Pada saat takbiratul ihram, Kyai Khalil muda tertawa sangat keras hingga terdengar seluruh jamaah sholat Jumat. Kyai Khalil lalu ditegur oleh teman-temannya, tidak boleh tertawa, ditakutkan kiai yang menjadi imam marah-marah. Namun beliau masih saja terpingkal. Setelah sang kiai selesai sholat, lalu menegur Kyai Khalil muda bahwa di dalam sholat itu tidak boleh tertawa. Kyai Khalil muda lalu berkata, "Tadi saya melihat berkat atau makanan dibungkus ada di atas kepala sang kiai ketika sholat." Sambil tersenyum, setelah mendengar jawaban dari Kyai Khalil muda tersebut, sang kiai menjadi sadar dan merasa malu sekali. Lalu sang kiai ingat bahwa saat dirinya menjadi imam tadi, dirinya merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri, sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Yang kedua, mengambil kepiting dan rajungan dari laut pada saat Basul Masail. Ulama Mekah pada saat itu berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua masalah bisa dapat diselesaikan mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan.
Pada saat itu terjadi banyak pendapat, tapi tidak menemukan solusinya. Karena melihat permasalahan tersebut, beliau juga menemukan solusinya. Maka Kiai Khalil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Kiai Khalil dipersilahkan untuk ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan. Hadirin sekalian, karena belum bisa menentukan solusinya kepiting dan rajungan halal atau haram, disebabkan hadirin semua belum pernah melihat hewan bentuk aslinya. Kata Kiai Khalil, kepiting seperti ini, kata Kiai Khalil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan rajungan seperti ini, kata Kiai Khalil, seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Maka semua hadirin yang di situ lalu merasa terpana dan suasana pun menjadi gaduh. Dari mana Kiai Khalil bisa mendapatkan kedua hewan tersebut dalam sekejap? Kata ulama Mekah. Ketika sudah melihat hewan itu, para ulama baru bisa menemukan solusinya. Dan akhirnya Kiai Khalil disegani para ulama Masjidil Haram. Yang ketiga, kehabisan waktu sholat asar di Madura, akhirnya sholat di Masjidil Haram. Pada saat itu Kiai Khalil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai untuk membahas tentang pesantren dan keadaan umat masa itu. Beliau ngobrol begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat asar segera habis. Kita belum sholat asar, Kiai, kata Kiai Syamsul Arifin sambil mengingatkannya. Astagfirullah, kata Kiai Khalil menyadari kehilafannya. Waktu sholat asar akan habis. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat asar, kata Kiai Syamsul Arifin. Kalau begitu ambil krocok, kata Kiai Khalil. Kiai Syamsul Arifin lalu heran, bukannya mencari tempat wudhu dan musola, ini malah disuruh mencari daun krocok. Beliau mencari daun krocok. Setelah menemukannya lalu diberikan kepada Kiai Khalil. Kemudian Kiai Khalil mengajak Kiai Syamsul Arifin untuk menaiki di atas krocok tersebut. Dengan tiba-tiba krocok itu lalu melesat super cepat ke arah Mekah. Ketika beliau sampai di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan dan beliau mendapatkan saf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Yang keempat, mengubah arah kiblat masjid. Pada saat itu Kiai Khalil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau yang bernama Kiai Muntaha. Ketika Kiai Khalil melihat arah kiblat masjid itu, Kiai Khalil lalu menegur menantunya yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Karena Kiai Muntaha juga orang yang alim, beliau juga mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Khalil untuk memperkuat pendapatnya. Karena menantu masih tetap kokoh dengan pendapatnya, lantas Kiai Khalil tersenyum berjalan ke arah pengimaman diikuti menantunya. Kemudian Kiai Khalil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding masjid itu dan meminta Kiai Muntaha untuk melihat lubang tersebut. Betapa terkejutnya setelah melihat lubang itu, ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Kiai Muntaha lalu sadar bahwa pendapatnya salah. Lalu Kiai Muntaha merubah arah kiblat masjid sesuai dengan pendapat Kiai Khalil. Yang kelima, menghafal Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik hanya satu malam. Ketika Kiai Khalil masih muda, beliau mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang kiai yang sangat sakti mandraguna, namanya Abu Darin. Kiai Khalil muda ingin sekali belajar ilmu nahu kepada Abu Darin. Ketika Kiai Khalil muda sudah sampai di pondok pesantren Kiai Darin,
di desa Wilungan, Pasuruan, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat. Dia meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Kiai Khalil Muda. Habislah semua harapan Kiai Khalil Muda ini untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada Kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Pada hari berikutnya, Kiai Khalil Muda bertakziah ke makam Kiai Abu Darin. Lalu beliau duduk di depan makam Kiai Abu Darin. Beliau lalu membaca Al-Quran hingga 40 hari. Pada hari ke-41, ketika Kiai Khalil Muda tengah ketiduran di makam Kiai Abu Darin, Kiai tersebut hadir di dalam mimpinya Kiai Khalil Muda. Di dalam mimpi itu, almarhum mengatakan kepada Kiai Khalil, "Niatmu untuk belajar sungguh terpuji. Aku telah mengajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah ilmu itu," kata Kiai Abu Darin di dalam mimpi itu. Kiai Khalil Muda lalu bangun dari tidurnya. Ketika beliau membuka kitab, sudah bisa hafal kandungan kitab Imriti dan Alfiyah, kitab utama dari pesantren itu. Subhanallah. Itulah karamah dari keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Khalil. Bahkan masih banyak lagi karamah beliau yang tersembunyi atau yang dirahasiakan. Maka dari itu, semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kisah ini dan menjadikan kita semakin percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.